Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dentia Siva Fatimah Zahra dari jurusan Manajemen semester 3. Di sini saya akan memberitahu atau sedikit menjelaskan tentang perubahan organisasi di tempat bekerja saya. Yang pertama yaitu tentang perubahan kebijakan atau tata kelola organisasi atau aspek lainnya. Di perusahaan atau di tempat kerja saya pernah mengalami perubahan yaitu tentang cuti dan absensi. Yang pertama yaitu cuti kerja. Cuti kerja adalah sebagai ketidakhadiran sementara atau tertentu, beserta keterangan dari pihak yang bersangkutan. Selain itu, pengambilan cuti juga bertujuan untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani bagi para karyawan. Di tempat kerja saya saat itu adanya sistem cuti hangus atau cuti tidak dibayar. Maksud dari cuti hangus ialah cuti yang tidak bisa diuangkan atau kan dibayar. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang perubahan absensi. Absen adalah data yang berisi data kehadiran karyawan di sebuah perusahaan dalam setiap hari kerja. Apa yang berubah dari absen? Di tempat kerja saya adanya pergantian absen yang awalnya absen manual diubah menjadi absen digital seperti sekarang ini. Perbedaannya yaitu absensi digital lebih canggih daripada absen manual. Contohnya menggunakan sidik jari. Selanjutnya, bagaimana pihak perusahaan mensosialisasikan perusahaan tersebut? Jadi semua karyawan diwajibkan harus cuti sebelum masa cuti atau jatah cutinya itu habis, karena cuti tersebut tidak bisa untuk tahun berikutnya. Dan dengan begitu, kalau tidak dipakai maka para karyawan akan merasa rugi. Dan perbedaan dengan dahulu adalah masa cuti bisa diuangkan atau tidak ada masa hangusnya. Selanjutnya, bagaimana respon karyawan pada perusahaan tersebut? Respon kami pada awalnya terkejut dengan adanya perubahan tersebut dan sempat menolak perubahan tersebut. Tapi pada akhirnya kami menerima itu semua karena ya memang harus menerima kebijakan-kebijakan perusahaan yang baru dan harus terbiasa juga. Dan juga respon karyawan terhadap absensi yaitu dengan adanya hal tersebut waktunya lebih akurat pada saat waktu datang maupun waktu pulang. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagaimana perusahaan merespon penolakan dan mengatasi hambatan dari implementasi perusahaan tersebut. Awalnya ada penolakan dari para karyawan karena terkejut dengan adanya perubahan tersebut. Namun perusahaan merespon penolakan itu dengan melakukan adanya reward atau apresiasi terhadap karyawan jika mencapai target, seperti jatah cutinya ditambahkan atau adanya jatah cuti tambahan. Dan bisa juga dengan memberikan kenaikan gaji kepada karyawan tersebut. Sekian dan terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan atau salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.